Teman kecil, mau kemana? Paman akan mengantarmu ke sana. Aku ingin pergi ke kantor polisi. Apa kamu mau ikut? Bocah kecil ini sangat sulit dihadapi. Paman punya banyak permen lezat seperti ini. Pulanglah bersama paman. Permen ini terlihat seperti terbuat dari sampah. Aku hanya makan yang diimpor dari Swiss. Permen berlian. Masih makan permen Swiss. Tidak punya nasib tuan muda, tapi punya penyakit tuan muda. Aku akan menjual muka pegunungan untuk menderita. Berhenti. Tandangan tanpa bayangan Wong Chuan. The film was translated and narrated by M Media. Kau bocah kecil. Beraninya kau memukulku. An adalah master seni bela diri. Khusus untuk menghadapi kalian. Paman-paman jahat. Anak muda tidak punya etika bela diri. Dari 36 strategi lari adalah yang terbaik. Ada apa ini? Asisten di asisten ketua Gu. Bos, seorang anak tiba-tiba lari keluar. Dia sangat tampan. Anakku nakal dan berlari-lari. Kamu bicara omong kosong, kamu sangat jelek. Bagaimana kamu bisa melahirkan anak yang lincah dan lucu sepertiku? Cepat pulang bersamaku. Ya. Permisi. Apa kamu melihat anak kecil ini? Seorang pedagang manusia tertangkap di depan. Apa kau mau pergi melihatnya? Terima kasih. Ketua Gu, waktunya hampir habis. Paman, kamu belum setuju. Paman sudah punya istri. Kamu tetap di sini. Dan tunggu keluargamu dengan patuh. Pengawal paman akan melindungimu. Sayang sekali. Aku kira aku akan punya ayah yang tampan. An, Ibu, kemana saja kamu lari tadi? Kamu membuat ibu sangat khawatir. ibu aku baik-baik saja. Aku hampir punya ayah tadi. Jangan sembarangan memanggil siapapun ayah di luar. Ayah itu seperti apa? Apa dia mirip denganku? Dulu ayahmu dan aku hanya memiliki satu malam itu. Aku tak sempat lihat wajahnya jelas-jelas. Ayah sudah pergi terlalu lama. Ibu tidak ingat. Seperti apa wajahnya lagi? Banyak The ketulusan. film was translated and narrated by M Media. Di rumah istriku. Bagaimana bisa ada anak? Paman tampan, kenapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Ini rumahku. Asisten Lee. Apakah alamat yang kamu beri salah? 501. Ini memang kamar 501. Paman tampan, apa kamu datang mencariku? Apa kamu berjanji untuk jadi ayahku? Nak,
Berapa umurmu tahun ini? 4 tahun. 4 tahun. Aku sudah pergi selama 6 tahun. Tidak mungkin dia melahirkan anak berusia 4 tahun. Apakah dia selingkuh dariku? Paman tampan, kenapa kamu pergi? Aku mau mengenalkan dia pada ibu. Sebenarnya aku 5 tahun. Meskipun tampan itu menyelamatkanku. Tapi ibu bilang, selalu waspada pada orang lain. Jadi, aku tak akan ungkap kebenarannya. Membalikan harap perhatikan. Bagaimana kabarmu, bos? Saat Nyonya melihatmu, dia pasti sangat gembira kan? Apakah kamu yakin? Alamat yang kamu berikan padaku benar. Jangan khawatir, ketua gue. Ini memang alamat yang diberikan. Nyonya tua, tidak akan salah. Asisten Lee, istriku selingkuh dariku. Bagaimana mungkin? Aku bahkan melihat anak haramnya yang berusia 4 tahun. Mungkinkah itu anakmu? Aku sudah pergi selama 6 tahun. Berapa umur anakku seharusnya? Apa aku masih perlu memberitahumu? An-an. Apakah ada yang mengetuk pintu tadi? Ibu, taman tampan itu, yang dari pinggir jalan, tadi datang mencariku. Kamu membuka pintu. Dia meninggalkan sesuatu di pintu. Gu An-an. Mulai sekarang kamu tidak boleh membukakan pintu untuk orang asing. Tapi paman tampan itu, sangat tampan. Tentu saja dibandingkan denganku. Dia masih sedikit kurang. Bertemu dengannya di pinggir jalan. Dan sekarang, dia datang mencarimu lagi. Dia pasti punya motif tersembunyi. Jika dia datang mengetuk lagi, apa yang harus kamu lakukan? Telepon 110. Beritahu paman. Begitu lebih baik. Ibu, kapan tepatnya ayah akan kembali? An-an, kamu membuka pintu tadi. Karena kamu ingin melihat apakah orang itu adalah ayah kan? Ya, Ayah tidak akan kembali. Ibu sendiri juga bisa menjaga An-an dengan baik. Kenapa kau memakai baju pino? Bagaimana dengan isinya? Karena kau ingin mencari kegembiraan, maka lihatlah sampai akhir. aku tahu. Ayah pasti pria yang menjaga bendera merah di rumah, sementara bendera warna-warni berkibar di luar. Seorang bajingan besar. Sesuatu seperti itu. Ibu, wanita era baru. Tak pula menangis sedikit pun. Untuk seorang bajingan. Kartu hitam ini nenek berikan padaku sebelum dia pergi ke luar negeri. Mulai sekarang hidup ibu akan kutanggung. Gu An-an kecil, berhentilah pamer. Kartu milikmu ini hanya cukup untuk membeli susu kalsium AD. Jika kamu terus boros, itu akan disita. Dia meninggalkan sesuatu di pintu. Mungkinkah ini semacam penipuan? The film was Ruan Jing, Ketua Zhou sudah tiba di ruang pribadi. Kamu tangani dulu. Aku akan segera ke sana. Baik, Ketua Gu. Ketua Xiao, saya benar-benar minta maaf. Ketua Gu terjebak macet. Mohon tunggu sebentar. Ketua Zhou, kepala keluarga Zhou. Menunggu tidak apa-apa. Asisten Ruan kenapa nggak ikut minum? Baiklah. Asisten Ruan masih sangat muda. Namun dia sudah menjadi seorang ibu. Ya, saya punya anak. Seorang wanita yang sudah melahirkan. Menjabat sebagai asisten pribadi seorang ketua. Saya kira keterampilannya pasti cukup mengesankan ya. Ketua Xiao, Anda bercanda. Kemampuan saya untuk menjadi asisten sepenuhnya karena kemampuan kerja saya. Kalau menurutku, tetap saja ketua guimu yang tahu cara menikmati hidup. Wanita yang sudah melahirkan. Lebih berasa kau tahu. Ketua Xiao, mohon tenangkan diri Anda. Apakah aku berat atau tidak? Kau akan tahu jika mencoba. Ketua Xiao, apa yang Anda lakukan? Asisten Ruan berhentilah berpura-pura. Ayolah, aku akan memastikan untuk mengurus IMO. Berhenti. Ketua gue, menurutku asistenmu terlalu tidak tahu tata krama. Dia bahkan tidak mau kubiarkan menyentuhnya. Kurasa aku akan membatalkannya saja. Habislah saya. Saya sudah menyinggung Ketua Xiao dan merusak kesepakatan bisnis Ketua Gu.
Pekerjaan saya hilang. Grup Gu tidak akan bekerja sama dengan mereka yang melecehkan bawahan dan memiliki perilaku tidak pantas. Apa maksudmu? Jangan anggap hanya karena grup Gumu adalah keluarga besar dengan bisnis besar. Kau bisa sombong. Kau baru saja kembali ke negara ini. Dan kau tidak mengerti situasi domestik. Aku tidak pernah mengatakan sesuatu dua kali. Grup Show tidak hanya tidak layak bekerja sama dengan grup Gu, tetapi juga tidak layak ada di Long Chuan. Kau. Buat grup Show bangkrut dalam 3 detik. Bagaimana mungkin grup show yang besar bisa digoyahkan oleh Mugu Siulin hanya dengan satu kalimat? 3, 2, 1. Kepala, saham keluarga Scholl telah di-short. Kita bangkrut. Apel. Ketua gue aku salah. Aku seharusnya tidak memiliki niat buruk terhadap asistenmu. Tolong beri grup Shu kesempatan. Sudah terlambat sekarang. Asisten Ruan. Kenapa kamu diam saja? Aku juga terpedaya. Aku tidak bermaksud begitu. Ketua Shu, saya hanyalah seorang asisten kecil. Manajer, jangan biarkan sampah semacam ini masuk lagi di masa depan. Itu merusak seleraku. Ya, ketua gue. Aku salah. Ketua gue. Ketua gue aku salah. Ketua gue, aku salah. Terima kasih Ketua Gu. Jangan ambil hati kata-kata sampah di masa depan. Kemampuanmu untuk menjadi asistenku sepenuhnya karena dirimu sendiri. Kamu bisa mengurus keluargamu dan memiliki kemampuan kerja yang kuat. Kamu adalah wanita yang luar biasa. Tapi, kerjasama dengan perusahaan Ketua Slow hancur. Perusahaan yang ingin bermitra dengan grup Gu tidak terhitung jumlahnya. Grup Gu telah sampai sejauh ini. Jelas bukan dengan mengandalkan kompromi dengan pelecehan di tempat kerja. Jika nanti kamu alami situasi serupa, laporkan segera ke polisi. Perusahaan akan selalu mendukungmu. Bos benar-benar terlalu baik. Keduanya bermarga Gu. Bagaimana perbedaannya bisa begitu jauh? Suami saya yang pengecut. Suami ketua. Andai saja dia setengah sebaik Ketua Gu. Ketua Gu, Anda baru saja membantu saya. Jika ada apa-apa yang Anda perlukan dari saya ke depan, jangan ragu untuk bertanya. Begini, aku punya seorang teman. Dia pergi dari rumah selama beberapa tahun. Setelah dia kembali, dia menemukan bahwa keluarga istrinya ternyata punya anak. Bagaimana menurutmu? Ketua Gu, apakah Anda mencoba bertanya? Apakah istri Anda selingkuh? Istri temanku. Sudah jelas sekilas. Terjadi kesalahpahaman dengan istri Anda. Tentu saja. Dia sendiri juga punya kecurigaan tentang ini. Belum tentu selingkuh. Anak Film ini was mungkin saja translated anak dari and keluarga teman. narrated by Pergi N. bermain. Media. Itu masuk akal. Dia tidak bisa hanya mengandalkan satu sisi untuk menyatakan orang lain selingkuh. Benar. Untuk hal semacam ini, mending tanya dan klarifikasi langsung. Baiklah, kalau begitu, kamu siapkan buket bunga besar. Aku akan pergi ke rumah keluarga istriku lagi. Ketua Gu, Anda keceplosan. Saya akan segera menyiapkannya untuk istri Anda. Xiulin, apa kau sudah menemui istrimu? Belum. Kalau begitu cepatlah pergi. Setelah bertahun-tahun ini, betapa sulitnya bagi Ruanjing sendirian. Kau terlalu tidak masuk akal. Mama, siapa nama istriku yang kamu bilang tadi? Kau akan membuatku marah besar. Kau bahkan tidak ingat nama istrimu sendiri. Mama tolong katakan lagi. Ruanjing. Nama istrimu adalah Ruanjing. Yang dengan radikal telinga. Jing dari tenang. Ternyata namanya sama dengan asistenku. Ruanjing juga punya anak. Mungkinkah? Ruanjing, kenapa namamu ini? Ketua Gul, di seluruh kota Long Chuan. Ada 5.143 orang bernama Ruanjing. Apakah ada sesuatu yang salah dengan nama saya? Wajar jika banyak orang punya nama yang sama. Aku terlalu banyak berpikir. Bukan apa-apa. Cepat siapkan bunganya. Ambil yang terbaik. Dimengerti Ketua Gul. Bos sangat murah hati kepada istrinya. Dia menginginkan yang terbaik dari segalanya. Istri bos pasti sangat bahagia. Silakan masuk. Ketua Gul, bunga yang Anda minta sudah siap. Sudah diletakkan di mobil Anda. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu bisa pulang kerja sekarang. Jangan masuk dulu. Pesananku sudah sampai.
Liang teman dekat lawan jenis Ruanjing. Pergi ambil. Liang, kau lihat, aku akan segera kembali. Kau sengaja mengaturnya kan? Layaknya teman makan selama 10 tahun. Kecocokan kita masih sangat bagus. Ibu, Paman Julian bilang, kalau kamu ganti sepatu, kamu pasti tidak akan pergi mengambil makanan. Lanjutkan. Aku memesan udang karang yang kamu suka. Begitu lebih baik. Bawakan tasnya ke dalam untukku. Sesuai perintahmu. Sesuai perintahmu. Paman Chu. Aku menang. An, kemarilah. Bukankah kamu selalu ingin seorang ayang? Bagaimana kalau kita bermain rumah-rumahan? Kamu memanggilku ayang, dan aku akan memanggilmu anak. Paman Chu, meskipun aku baru 5 tahun, aku masih sangat pintar. Kamu coba manfaatkan aku. Lihat apa yang kamu katakan. Aku bukan orang yang tak tahu malu kan? Ya, kamu memang begitu. Dasar bocah nakal. Apakah sesulit itu memanggilku ayang? Kamu bukan ayahku. Aku tidak akan memanggilmu begitu. Lagi pula, kenapa kamu tidak memanggilku ayah? Di dalam pistol ini, ada banyak uang tunai. Selama kamu memanggilku ayah sekali, itu semua milikmu. Hanya anak-anak yang bermain dengan mainan semacam ini. Orang dewasa sepertiku sudah mulai kerja dan cari nafkah. Begitu banyak uang. Dasar bocah nakal. Uang sebanyak itu. Aku nggak bisa urus anak kecil kayak kamu. Apa kau akan meneleponku? Ayah. Ayah. The film was translated and narrated by M Media. Anak baik. Tunggu aku. Ayah akan membuka pintu. Halo, siapa yang kau cari? Nama kekasih itu tidak disangka. Dia sudah ada di rumah. Dan di sini aku masih membuat alasan untuknya. Apa yang sedang kau lakukan? Apa kau gila? Aku akan membuatmu membayar harganya. Mengapa ini terlihat familiar? Cepat masuk. Cepat masuk. Ada apa? Baru saja ada orang mesum mengetuk pintu, tanpa alasan yang jelas, dan mencoba memukul seseorang. Itu bikin aku takut banget. An juga bilang terakhir kali. Seorang pria mengetuk pintu. Ya, tapi intinya dia sangat tampan. Apa ketampanan itu intinya? Jadi, apakah orang yang mengetuk kali ini tampan? Kalian berdua benar-benar ibu dan anak. Prioritas kalian semua salah. Pria itu sekilas adalah mania kekerasan. Dia bisa kapan saja. Lain kali jika orang asing mengetuk, langsung telepon polisi. Mengerti. Cepatlah bersiap untuk makan.
Terakhir kali aku kehilangan tas desainer. Dia melempar bunga lagi kali ini. Keluarga ini benar-benar kaya. Mengapa saya merasa? Buket bunga tadi. Sepertinya adalah yang saya. Pesan untuk istri ketua. Saya pasti terlalu banyak berpikir. Bunga bos, bagaimana bisa muncul di sini? Bagaimana? Apa kau sudah menemui istrimu? Mama Ruanjing selingkuh dariku. Ruanjing adalah gadis yang sangat baik. Jangan bicara omong kosong. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Anak Ruanjing. Sudah sebesar ini. Anakku yang bodoh. Itu anakmu. Mama bisa melihat sekilas. Itu hanya alasan wanita itu. Aku mendengar anak itu dengan telingaku sendiri. Memanggil pria asing. Ayah. Bagaimana mungkin? Lagi pula, Ruanjing dan aku hanya punya satu malam itu. Bagaimana bisa seorang anak tiba-tiba muncul yang sudah sebesar ini? Mungkin. Itu terjadi dalam sekali jalan. Mama. Menurut Mama, apakah itu mungkin? Bukan tidak mungkin kan? Pada akhirnya, keluarga Gu kitalah yang telah menyakiti Ruanjing. Kau pergi tanpa sepatah kata pun. Saat itu. Dan pergi selama 6 tahun. Dia sendirian di rumah kosong. Jika dia melakukan kesalahan sekali, itu bisa dimengerti. Mama. Kenapa Mama memihak orang luar? Tidakkah Mama melihat putramu? Kepalanya benar-benar hijau. Aku harus menceraikannya. Bagaimanapun menurutku, Jingjing bukan orang seperti itu. An adalah anak yang manis. Dia sangat mirip denganmu saat kau kecil. Jangan gegabah. Kau harus mengklarifikasi semuanya sebelum bicara. Mengerti? Aku mengerti. Aku akan menanganinya sendiri. Aku lihat sendiri. Bagaimana lagi aku bisa mengklarifikasinya? Asisten Lee, suruh pengacara untuk menyiapkan surat cerai untukku. Semakin cepat semakin baik. Ketua gue, kau baru saja kembali. Dan kau sudah menceraikan istrimu. Siapkan saja saat aku menyuruhmu menyiapkannya. Kenapa banyak The omong film kosong? was translated and narrated by M Media. Siapa itu di tengah malam? Mengganggu tidur nyenyaku. Halo, Kau asisten Ruan kan? Ketua gumu terlalu banyak minum. Segera ke Longchuan Kobo sejemput dia. An-An. Mama harus pergi bekerja. Bisakah kamu tidur sendiri? Ibu mau kemana? Bos Mama mabuk. Mama harus mengantarnya pulang. Tidak. Pergi bekerja selarut ini. Bos itu pasti punya motif tersembunyi. Masalah apa yang mungkin ada? Mereka semua laki-laki. Apa aku tidak mengerti? Peri kecilnya. Setelah minum. Begitulah yang selalu ditunjukkan di TV. Ibu, aku ingin ikut denganmu. Baiklah, Mama akan membawa An-An bersamaku. An-An, kamu tetap di sini dengan patuh. Mama akan mencari bos, lalu kembali untukmu. Ibu jangan khawatir, cepat pergi. Ibu sendirian. Bagaimana jika dia menghadapi bahaya? An-An harus melindungi ibu. Ini adalah klub bagi mereka yang memiliki kekayaan bersih ratusan miliar baru bisa masuk. Aku juga seorang ketua miliarder. Aku punya kartu hitam 88 miliar. Itu dia. Mencoba menipuku dengan kartu mainan kanan. Jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, kau akan mengira aku anak kucing. Lepaskan aku, lepaskan aku. Meskipun ibunya mengkhianatiku, anak itu tidak bersalah. Lepaskan aku. Berhenti. Lepaskan aku. Paman tampan, kenapa kau di sini? Bahkan menindas anak kecil. Kamu dipecat. Kalian berdua, apa kalian bersekongkol? Seseorang yang baru saja datang untuk minum. Berani memacat orang sembarangan. Di balik Longchuan Clubhouse kami adalah grup Ghoul.
Aku bukan orang yang bisa kau pecat begitu saja. Sekarang, panggil manajermu ke sini. Biarkan mata anjingmu mengenali siapa aku. Paman tampan. Kau tidak punya uang. Kalau begitu aku yang lakukan. Aku punya uang. Kalian berdua masih saja berakting di sini. Orang terhormat macam apa yang belum pernah kulihat? Orang-orang sepertimu berpura-pura kaya sambil bekerja serabutan. Bahkan dalam 10.000 tahun, tidak bisa dibandingkan dengan sikap mereka. Keamanan, buang mereka berdua. Keluar untukku. Berhenti. Kau bajingan. Kau bahkan tidak mengenali bos besar kami. Bos besar. Bos besar. Tolong maafkan aku. Tolong bos jangan pecat aku. Bos aku salah. Aku tak mengenali kebesaranmu. Aku akan segera minta maaf kepada tuan muda ini. Tolong maafkan aku. Tolong maafkan aku. Jika permintaan maaf berguna, apa gunanya? Keluar sekarang. Aku tak akan biarkan grup Gu punya orang-orang sombong seperti itu. Apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan bos besar? Masih belum keluar. Aku yang bakal buang kamu. Bagus, 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 bagus. Paman tampan kau cukup baik. Tidak seperti mania kekerasan. Aku tidak akan sampai sejauh itu. Melukai seorang anak. Ayahmu terima apa yang pantas. Ayahku. Ayahku tidak sering pulang. Tentu saja. Jika dia sering kembali rahasianya akan terbongkar. Paman, kau adalah ketua. Kau sangat mendominasi. Nah, kamu bahkan tahu apa itu ketua. Tentu saja. Aku juga ingin menjadi ketua saat dewasa nanti. Bagaimana bisa seorang anak berada di tempat yang kacau seperti ini? Cepat panggil mamamu. Dan suruh dia menjemputmu. Manajer, buka ruang pribadi yang kosong. Baik bos, aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Paman tampan aku lelah berjalan. Eluk aku. The film was translated and narrated by M Media. Andai saja kau, ayahku. An-An, tunggu di sini sebentar. Mama akan mengambil mobil. Ketua gue, Nyonya sudah menandatangani perjanjian dan sudah pergi. Sebulan kemudian, Anda bisa pergi mengambil akta cerai. Wanita itu tidak mengajukan tuntutan apapun. Tidak, kecuali rumah yang saat ini dia tinggali. Nyonya tidak meminta apapun lagi. Sepertinya dia bukan wanita matre. Bagaimanapun mereka sudah menikah. Saat mereka mendapatkan akta cerai, berikan dia 100 juta. Ya, Bukankah dia sudah pergi? Kenapa dia meninggalkan anak itu di sini? Gua Nan. Toko mainan ini wajib didampingi orang tua. Cepat keluar. Saya tahu lebih banyak kata daripada Anda. Tidak ada aturan seperti itu sama sekali. Kamu hanya seorang anak tanpa ayah. Apa yang kamu tahu? Minta maaf padaku sekarang juga. Kalau tidak mamaku akan datang dan memukulmu. Mama ini orang yang kuceritakan padamu. Yang terkenal itu. Itu dia. Ayah. Paman terbaik di dunia. Bisakah kamu membantu NN? Jadilah ayahku sebentar. Ayah, Kamu sangat tampan. Sepertinya kamu setuju. Siapa bilang aku tidak punya ayah? Ini ayahku. Dia tinggi, tampar, dan lembut. Kamu bohong. Kalian jelas sangat tidak akrab satu sama lain. Dia bukan ayahmu. Bohong bikin hidung panjang. Kamu anak nakal. Kamu adalah benih karma. Tidak, aku tidak. Aku punya ayah. aku ayahnya. Jati begitu. Tapi The bagaimana film jika was dia punya ayah? translated and Lihat narrated semua. by M Media. Merek palsu Anda. Tidakkah Anda malu memakainya keluar? Lahir dari orang miskin. Dia hanya orang miskin bukan? Tidak seperti kesayangan kami. Yang lahir untuk menjadi pewaris. Keluargaku adalah keluarga Su yang terkenal dari Long Chuan. Di masa depan semua anak TK. Ketika mereka dewasa, harus bekerja untukku. Anak miskin Anda. Bahkan tidak layak mengilapkan. Sepatu kesayangan saya. Aku bukan anak miskin. Aku akan jadi ketua dominan kelak. Aku punya kartu hitam. Sepertinya mantan istriku tidak menghentikan anak itu dari kebanyakan baca novel ketua dominan. Dan kartu hitam, itu milik ibumu. Dengan kurang dari 200 yuan di dalamnya. Kartu bank rusak itu kan? Itu grup slow kan? Percaya atau tidak sekarang juga. Aku akan membuat perusahaanmu bangkrut. Saya sangat takut. Orang malang seperti Anda sedang pamer di sini. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, berlututlah sekarang. Akan saya pertimbangkan walau kurang srek, bahwa dia dan kesayangan saya adalah teman sekelas taman kanak-kanak dan menawari Anda jeti satpam.
Kamu menolak tawaran baik dan mengundang masalah. Asisten Lee. Buat grup Seoul Longchuan. Bangkrut dalam 3 detik. Saya sarankan jangan terlalu tinggi hati saat bicara. Kecuali grup Gu. Tidak ada konglomerat lain. Berani menguasai saya. Ibu lihat berita. Gejolak pasar saham. Grup Shoei. Bangkrut dalam 3 detik. Miliaran aset ludes sepenuhnya. Siapa sebenarnya Anda? Bukankah kamu bilang bahwa selain grup Gu, kamu tidak takut pada siapapun? Mulai sekarang, jika kamu berani berbicara tidak sopan kepada putraku lagi, itu tidak hanya akan menjadi sesederhana kebangkrutan. Ketua Gu, saya salah. Tolong saya mohon Anda berhenti. Keluarga Show kami tidak bisa bangkrut. Ini adalah konsekuensi noob karena menindas orang lain. Saya tidak akan berani lagi. Tolong. Saya akan membuat putra saya ketika dia dewasa jadi satpam di grup Go kalau Anda mau. Bisakah menangis menyelesaikan segalanya? Ini semua perbuatanmu sendiri. Ayo pergi. Ketua Gu. Ketua Gu. Ayah, kamu ayah kandungku. Mulai mengakui aku sebagai ayahmu sekarang. Tuan tampan, kamu baru saja mengakui bahwa kamu ayahku. Hei nak, kamu barusan memohon bantuanku. Itu hanya tindakan sementara. Jika ada yang mengganggumu di masa depan, kamu harus memberitahu ibumu. Baiklah. Tuan tampan, jadilah ayahku. Kenapa? Karena, jika kamu bersama ibuku, kamu bisa melindungiku, dan juga melindungi ibu. Tapi bukankah kamu punya ayah? Tidak lama. Sepertinya anak ini mirip ibunya. Juga sangat pelin-pelan. Tuan tampan tolong. Kamu akan mendapatkan putra lucu secara gratis. Dan jika kamu bersama ibuku, kamu akan menjadi pemenang besar dalam hidup. Tidak mungkin. Itu karena kamu. Sehingga topi hijau di kepalaku tidak bisa dilepas. Mengapa? Begitu kamu melihat ibuku yang cantik, kamu pasti akan setuju. An-an. An-an. Kemana lagi kamu lari? Ketua gue. Ada beberapa masalah dengan grup di luar negeri. Aku perlu melaporkannya padamu sekarang. Baiklah, aku akan segera ke sana. Nah, paman masih ada urusan. Tidak bisa tinggal di sini bersamamu. Paman tampan, tunggu sebentar. Paman tampan, bisakah kamu memberikan nomor teleponmu kepadaku? Berikan dulu baru kamu boleh pergi. Lagi pula ibunya dan aku sudah bercerai. Berikan saja nomormu. Itu tidak akan memengaruhi apapun. Baiklah, jika tidak ada yang menjemputmu, maka telepon paman. Ini kartu nama paman. Nomor teleponku ada di sana. Kamu tunggu di sini dengan patul untuk ibu. Terima kasih paman. Itu bagus. Nama belakang paman juga Gul. Mulai sekarang kamu akan menjadi ayah pilihan Anan. An-an. An-an. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Ibu, aku punya kabar baik untukmu. Kabar baik apa? Sangat misterius. Ibu, aku mendapatkan nomor telepon paman tampan itu. Telepon dia cepat. Ini milik Ketua Gu. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Dasar nakal. Mama tolong. Bisakah Mama tidak memprovokasi bosku lagi? Jika kamu main-main lagi, jika Mama kehilangan pekerjaanku, Mama tidak akan bisa menghasilkan uang. Dan gak bakal bisa beliin susu kalsium Adi. Ada apa dengan semua omongan bos ini? Ketika kamu bertemu pria baik, tidak bisakah ibu dengan berani mengejarnya? An akan selalu bersamamu. Ibu telepon dia cepat. Katakan padanya bahwa kamu adalah ibuku. Kamu. Tapi tiba-tiba memanggil. Bos. The film Itu was cukup lancang. translated and Ibu, jika kamu narrated tidak by menelepon, M Media. Aku tidak akan mandi. Aku akan membuat diriku bau sampai mati. Kalau begitu, jika Mama menelpon, malam ini, kamu harus mandi. Bisakah kamu melakukannya? Ya, Aku harap, bos tidak menyalahkanku. Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Asisten Lee, proyek ini. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Kamu harus mengamankannya. Mama sudah menelpon. Tidak tersambung. Ini takdir. tidak. Telepon lagi. Gu An-an. Nyonya tua ini baru saja bercerai hari ini. Jangan memprovokasiku. Aku akan menghukummu malam ini. Dengan paprika dan mandi. Membuli calon ketua miliarder. Ibu nakal, kamu akan menyesal.
Ruan Jing. Beraninya kamu pura-pura jeti teratai putih polos di depanku. Kalau begitu pekerjaan ini, kau bisa lupakan untuk mendapatkannya. Asisten Ron, cepat pergi dan lihatlah, sesuatu yang besar telah terjadi. Asisten Ron lihat. Ada apa ini? Aku juga tidak tahu. Saat aku masuk, sudah seperti ini. Perjamuan akan segera dimulai. Kita nggak bisa biarin ketua Gu pakai itu. Gaun yang rusak, ke perjamuan. Asisten Ron, kamu harus bersaksi untukku. Nanti, aku tidak melakukan ini. Sekarang bukan saatnya lari dari tanggung jawab. Yuk cepat pikirin, mau diapain gaun ini? Apa yang harus kita lakukan? Sudah berakhir. Asisten Ron, tolong cepat pikirkan solusinya. Aku tidak ingin kehilangan pekerjaan ini. Saya punya ide. Untungnya saya punya beberapa yang saya bawa. Dasi yang berbeda, bros, dan kancing manset. Untuk berjaga-jaga jika hal seperti ini terjadi. Asisten Ron, kamu terlalu pintar. Kamu benar-benar penyelamatku. Gaun ini dirancang oleh seorang maestro kelas dunia. Meletakkan bros di sini sama aja kayak mempercantik yang udah cakep. Kakak Xiulin, biar aku bantu melepasnya. Tidak. Kenapa tidak? Mungkinkah ada yang salah dengan setelan ini? Takut kakak Xiulin akan mengetahuinya. Ketua Gu, saya minta maaf. Bagian dada gaun itu, saya tidak tahu mengapa itu robek. Bros ini diletakkan di sana untuk menutupi itu. Ketua Gu, lihat. Asisten Ron, tempat ini mengumpulkan begitu banyak selebriti dan keluarga kaya. Mengenakan setelan seperti itu hanyalah sebuah aib bagi keluarga Gu. Sebagai asisten pribadi, kakak Xiulin, kau bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini. Biarkan orang lain yang melakukannya. Kakak Xiulin, bagaimana menurutmu? Sebenarnya ini bukan salah asisten Ron. Gaun ini, aku tidak tahu siapa yang memotongnya. Apakah kau punya hak bicara di sini? Sudah selesai. Saya tidak akan dipecatkan. Kakak Xiulin, apa yang kau lakukan? Aku justru berpikir, penanganan masalah ini oleh asisten Ruan sangat cerdik. Aku tidak salah menilainya. Ruan Jing, kemarilah bantu aku memasang bros. Baik, Ketua Gu. Kakak Xiulin, Mendisiplinkan karyawan adalah urusanku sendiri. Kamu tidak punya hak bicara di sini. Kamu hanya seorang asisten. Mereka setara denganmu. asisten Ron, dan ketua cukup serasi bukan? Untungnya ketua Gu toleran dan murah hati. Anda lolos dari bencana. Ruan Jing, kali ini kakak Xiulin melindungimu. Nanti, kau tidak akan seberuntung ini. Halo, apakah Anda Nona Sean? Ini obat yang Anda beli. Mengerti, kau boleh pergi sekarang. Ruan Jing, tunggu sampai kau buang air besar di celana. Maka aku akan lihat pria mana yang masih berani melindungimu. Mohon maafkan saya. Baiklah. Kakak Xiulin menyukaimu. Jadi kenapa? Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk menikah dengan keluarga Gu.
Terima kasih padamu. Permisi. Baiklah. Baiklah Anda sibuk. Tunggu. Ada apa Ketua Gul? Ini. Biar aku ambilkan segelas lagi untukmu. Apakah ada yang salah dengan anggur ini? Kamu akan tahu sebentar lagi. Ketua Gul, terima kasih atas apa yang terjadi barusan. Apakah kamu bicara tentang setelan jas itu? Seharusnya aku berterima kasih padamu. Jika bukan karena idemu, aku masih tidak akan punya gaun untuk dipakai. The film was translated Anda terlalu baik. and Ini hanya narrated by pekerjaan M saya. Media. Asisten Roin, apakah anggurnya enak? Tidak buruk. Ini sesuai dengan standar perjamuan. Obatnya bereaksi dengan cepat. Ruanjing, aku akan membuatmu kehilangan muka. Kamu sudah berdiri begitu lama. Kamu pasti haus kan? Ini, minumlah sesuatu. Terima kasih Kakak Siulin. Aku tahu itu. Kau yang terbaik bagiku. Bagaimana? Apakah rasanya enak? Mengapa saya merasa Ketua Gul memiliki niat buruk? Kakak Siulin memberikannya padaku. Tentu saja rasanya enak. Ya ampun, kentut itu benar-benar keras. Bau ini praktis senjata biokimia. Ini bau sekali, singkirkan dia. Jangan mengotori tempat ini. Itu bukan milikku. Jangan menyangkalnya. Kentutmu sangat keras. Bahkan orang tuli pun akan mengira itu guntur. Tante, tolong jangan kentut lagi. Aku takut. Ketua Gul, jadi Anda barusan tidak membiarkan saya minum segelas anggur itu. Itu karena alasan ini. Segelas anggur itu diberikan oleh Song Kakek. Mengapa dia melakukan itu? Mungkin itu karena cemburu. Apa yang harus saya cemburui? Karena hubunganmu denganku. Di matanya. Tidak biasa. Memang dia terlalu memikirkan hal itu. Tapi, aku sudah membantumu membalas dendam. Hubungan kita tidak pernah bisa dia bandingkan. Ketua Gul, kapan Anda menjadi begitu kekanak-kanakan? Aku hanya memberi mereka pelajaran yang setimpal. Ketua Gul, bagaimana Anda tahu? Itu Song Kakek. Ketua gue, itu sudah diselidiki secara menyeluruh. Daunmu dipotong oleh Nona Xiong tadi. Dia juga membeli obat pencahar. Dia mungkin bermaksud untuk memberikannya kepada asisten Ruan. Song Kakek adalah orang yang ibuku kirim. Gak enak kalau dia sampai terlalu malu begitu. Ketua gue, apa yang akan Anda lakukan? Hukuman kecil sudah cukup. The film was translated Si Jalang and Ruanjing itu. narrated by M Media. Pasti semua ini perbuatannya. Dia membuatku kehilangan banyak muka hari ini. Orang macam apa yang mereka undang? Tidak akan datang lagi. Baunya sangat busuk. Perjamuan berakhir begitu cepat. Apalagi, seluruh olah perjamuan berbau kentut. Perjamuan sudah selesai. Kalau begitu Kakak Siulin pasti akan pergikan. Kakak Siulin, tunggu aku. Ada apa? Kakak Siulin, kakiku lemas. Aku tidak bisa berjalan lagi. Bisakah kau memberiku tumpangan? Tidak. Tapi perutku masih sakit. Kakak Siulin, aku akan pingsan di jalan. Mobilku penuh. Song Kakek, lagi pula hubungannya dengan ibu bos. Tidak biasa. Tidak baik meninggalkannya sendirian. Nona Song, Anda naik mobil Ketua Gul. Saya akan naik taksi kembali sendiri. Baiklah. Naik taksi saja ke rumah sakit. Kakak Siulin, Nona Xiong, saya minta maaf. Rolls Royce ini baru saja diganti oleh ketua gue.
Jika Anda meninggalkannya di mobil, maka ketua GUL harus mendapatkan mobil baru lagi. Kau, Asisten Ruan, masuklah ke mobil. Song Kakek. Di perjamuan, dia membiusmu. Kenapa kamu masih mau membantunya? saya hanya merasa bahwa Nona Xiong dan ibu Anda memiliki hubungan yang dalam. Meninggalkannya di sana sendirian tidak terlalu baik. Dia tidak penting. Di masa depan, kamu tidak perlu mengalah padanya. Baik Ketua Gu. Ketua Gu membuat orang merasa sangat aman. Permisi Ketua Gu, saya perlu menerima telepon. Halo, Halo Nona Ruan, saya pengacara Hu. Saya menelepon untuk mengingatkan Anda bahwa jangka waktu 1 bulan hampir habis. Jangan lupa untuk pergi ke kantor urusan sipil untuk mendapatkan akta cerai Anda. mengerti. Saya tidak akan lupa. Ketua Bu 1 bulan hampir lewat, jangan lupa urusan perceraian kita. Asisten Ruan, kamu. Bagaimana dengan suamimu? Ketua Gu sangat baik kepada saya. Seharusnya tadi aku jujur padanya. Dia dan saya sudah dalam proses mengurus prosedur perceraian. Bagus sekali. Maaf. Aku. Maksudku. Apakah kamu akan sedih? Saya tidak bisa bilang saya sedih. Tidak banyak kasih sayang di antara kami. Bagus jika kita bisa berpisah baik-baik. Bagaimana dengan Ketua Gu? Bagaimana kabar Anda dan istri Anda sekarang? Aku juga. Aku sedang mengurus prosedur perceraian. Saya tidak menyangka Ketua Gu sama seperti saya. Kalau begitu saya berharap Ketua Gu, semoga hubungan Anda selanjutnya lancar dan sukses, serta langgeng. Kamu juga. Kalau begitu Ketua Gu dan saya, Kalau begitu Asisten Ruan dan aku. Bukankah itu memungkinkan? bukankah itu memungkinkan? Ketua Gu, jas Anda sudah disetrika dan tergantung di ruang ganti. Jika Anda tidak ada keperluan lain, saya akan pergi sekarang. Asisten khusus Li tidak ada di sini. Bagaimana kamu akan pulang? Saya bisa naik taksi. Di luar, sudah selarut ini. Jika kamu pulang sendirian, aku tidak tenang. Kamu hari ini menginap saja di sini. Ketua Gu, ini tidak pantas. Aku tinggal di lantai 2. Ada banyak kamar tamu di lantai 1. Kamu bisa pilih yang mana saja. Sudah sangat larut. Juga sulit mendapatkan taksi di area villa. Mengapa Anda tidak menginap saja? Ketua Gu tinggal di lantai 2 dan tidak akan turun. Ketua Gu, saya tidak membawa baju ganti. Apakah Anda punya piyama wanita di sini? Pinjami saya sepasang untuk dipakai malam ini. Asisten Ruan, ini mulai mengujiku. Pertanyaan semacam ini tidak bisa dijawab sembarangan. Rumahku tidak pernah menginapkan wanita. Kamu yang pertama. Jika kamu benar-benar butuh, kamu bisa pergi ke lemari pakaianku dan pilih kemeja The film was yang kamu translated suka and untuk dipakai narrated sebagai by piyama. M Media. Terima kasih Ketua Gu. Kamu benar-benar terlihat seperti nyonya rumah. Ketua Gu. Ketua Gu, Apa Ketua Gu? Biksu tua ini. ada apa dengan Ketua Gu? Ketua Gu, Anda mau kemana? Aku datang bersama angin. Dan aku pergi bersama angin. Ketua Gu sedang berjalan dalam tidur. Saya dengar orang yang berjalan dalam tidur. Tidak boleh mudah dibangunkan.
Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Ketua Gul. Apa sebenarnya yang telah dialami Ketua Gul? Sepertinya Ketua Gul menanggung. Pasti telah menahan banyak tekanan. Saya akan tetap menemaninya. Bagaimana jika dia berjalan dalam tidur lagi? Itu sangat berbahaya. Kedua kalinya. Ini kedua kalinya. Aku tidur sampai subuh. Jadi aku bisa tidur sampai subuh. Semua karena dia ada di sini. Untuk menghindari mempermalukan Ketua Gul, saya harus pergi sebelum dia bangun. Kala tidak akan buruk jika ada kesalahpahaman. The film was translated and Pakaiannya narrated seharusnya by sudah M. dicuci Media. sekarang. Saya akan pergi memeriksanya. Nyonya. Anda salah orang. Saya bukan Nyonya. Nyonya, tolong berhenti menggodaku. Di Villa Tuan, aku belum pernah melihat wanita lain. Kamu pasti Nyonya. Lagi pula, kamu bahkan memakai pakaian Tuan. Oh tidak, saya tidak bisa menjelaskan ini dengan jelas. Seharusnya aku pakai saja baju kotor itu dan menggunakannya. Bukan begitu. Tolong dengarkan aku. Bibi Zhang, kau hanya semakin tua, tapi tidak semakin bijak ya? Dari mana kau mendapatkan ide bahwa dia adalah Nyonya Gu? Bukan begitu. Tentu saja tidak. Dia hanyalah asisten kecil, kakak Xiulin. Aku adalah calon Nyonya Gu. Dia benar. Aku hanya asisten ketua Gu, namaku Ruanjing. Aku menginap di sini sementara kemarin. Jadi aku meminjam pakaian ketua Gu untuk dipakai. Aku nggak nyangka ini malah bikin salah paham begini. Aku benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa. Itu kesalahanku. Dia berakting lagi. Aku melihatmu memakai pakaian kakak Xiulin. Dan itu jelas untuk merayunya. Sayang sekali. Kakak Xiulin sama sekali tidak termakan trik semacam itu. Cepat kembalikan pakaian. Kakak Xiulin. Nona Xiong tolong tunggu. Aku akan segera ganti baju. Kau bahkan tidak bisa membedakan siapa nyonya rumah. Apakah kau tahu cara menjadi pengurus rumah tangga? Mengundurkan diri saja. Bibi Xiang, sudah waktunya menyiapkan makan siang untuk ketua Gu kan? Ya, jika kita tidak bersiap sekarang akan terlambat. Aku akan membiarkanmu kali ini. Bibi Xiang, apa yang Nona Song katakan barusan? Tolong jangan pedulikan. Kau sudah bersama keluarga Gu selama bertahun-tahun. Ketua Gu adalah orang baik. Dia tidak akan meninggalkanmu. Terima kasih Nona muda. Aku baru saja dimarahi. Aku bahkan tidak sempat mengantar kopi tuan. Kau bisa fokus saja membuat makan siang. Aku akan mengantarkan kopi untukmu. Terima kasih. Ruanjing benar-benar gadis yang baik. Andai saja dia bisa menjadi nyonya, itu akan sangat bagus. Kakak Xiulin, fisikmu benar-benar hebat. Untuk melatih otot-otot ini, kau pasti menghabiskan banyak waktu kan? Bagaimana kamu masuk? Bibi memberiku kata sandinya. Tidakkah kamu tahu? Tanpa izin orang lain, kamu tidak diizinkan masuk tanpa izin. Kakak Xiulin, kenapa wanita ini bisa menginap di rumahmu? Apa alasanmu membandingkan dirimu dengan dia? Hanya karena dia asistenmu. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau di villa ini. Baru saja, dia bahkan mengaku sebagai Nyonya Gu di depan Bibi Xiang.
Benarkah? Ruanjing, Maaf Ketua Gu. Bibi Xiang membuat kesalahan. Dan aku tidak sempat menjelaskan. Bibi Sang, kamu benar-benar punya selera yang tajam. Beraninya kau membantah? Apa kau berani mengatakan bahwa kau mengenakan pakaian kakak Xiulin? Bukan untuk merayunya. Kakak Xiulin, wanita macam apa? Wanita seperti ini. Karyawan grup Guku, bukan untuk kamu. Menunjuk-nunjuk. Sekarang keluar. Kakak Xiulin, jangan usir aku. Bibi memintaku kembali untuk menjagamu. Aku tidak butuh itu. Seberapapun, Ketua Gu tidak menyukai Xiong Kakek. Dia tetaplah nyonya besar Gu, menantu yang ditunjuk. Merekalah yang ditakdirkan untuk menikah. Ketua Gu, aku akan kembali dulu. Ruanjing, kamu mau kemana? Ketua Gu, aku sudah mengganggumu begitu lama, aku harus kembali sekarang. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak perlu Ketua Gu, nanti juga kamu akan bersama Nona Song dan menikahinya. Untuk memberikannya padaku, terlalu tidak pantas. Siapa yang memberitahumu bahwa aku akan menikahi Song Kakek? Bukan begitu. Tentu saja tidak. Tapi nyonya besar. Sudah setuju, benar sekali. Pernikahan kita diatur sendiri oleh ibumu. Ibuku hanya pikun karena usia. Aku memberitahumu sekarang. Aku sama sekali tidak akan pernah menikahimu. Kakak Xiulin, apa kau mencoba menikahinya? Apa yang membuatku lebih rendah darinya? Dia hanyalah seorang gadis miskin. Lancang. Apa hakmu bicara tentang dia seperti itu? Kakak Xiulin, Bibi tidak akan mengizinkan kau menikahi wanita ini. Siapa yang akan kunikahi? Bukan untuk orang lain. Memutuskan untukku. Aku akan menelepon Bibi dan memberitahunya. Silakan. Ketua Gu, Jangan khawatirkan dia, Ruanjing. Ibuku tidak bisa mengendalikanku. Apakah kamu mengerti maksudku? Aku. apa maksudmu Ketua Gu? Coba bilang dia suka sama aku? Halo, Ruanjin, cepat datang ke rumah sakit. An dirawat di rumah sakit. ada apa? Dia baik-baik saja tadi malam sebelum tidur. Tapi pagi ini dia bangun dengan tidak enak badan. Aku akan segera ke sana. Ketua Gu, anakku sakit. Aku harus segera ke rumah sakit. Jangan panik. Aku akan mengantarmu. Apakah putramu baik-baik saja? Mereka tidak memberikan detail spesifik. Dia baik-baik saja tadi malam. Tapi pagi ini dia tidak baik. Jadi dia langsung dirawat di rumah sakit. Dia mungkin tidak tidur nyenyak tadi malam dan masuk angin. Jangan terlalu gugup. Aku sangat mengkhawatirkannya. Aku tahu tim medis internasional. Kita lihat nanti. Jika ada kebutuhan, aku langsung kontak mereka buat kamu. Terima kasih Ketua Gu. Jangan terlalu sungkan denganku. Dengan tim profesional sebagai cadangan, penyakit apapun bisa didiagnosis dan diobati. Jadi jangan terlalu khawatir. Akan kulihat seberapa besar pesona seorang asisten kecil yang Film bisa was dimiliki translated untuk and membuat Ketua narrated Gu by M mengabaikan Media. bahkan perkataan ibunya. Ketemu. Kamar 34. Cepat masuk. Keluarga kamar 34. Silakan ke meja depan untuk membayar biaya. Aku akan bayar biayanya. Cepat periksa bayinya. An. Mama, An. Mama terlambat. Tidak kau tidak. Mereka baru saja selesai pemeriksaan. Bagaimana keadaannya? Apa kata dokter? Dokter baru saja bilang, itu flu biasa dan demam. Aku bereaksi berlebihan. Mama aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Ini salahku karena tidak merawat An dengan baik. Jika aku ada di sini tadi malam, An tidak akan masuk angin. Mama adalah mama terbaik di dunia. Aku tidak akan mengizinkan Mama menyalahkan diri sendiri. An, Mama akan selalu bersamamu mulai sekarang. Cepat sembuh. Baiklah, Mama sangat berharap An cepat sembuh ya. tentu saja. Para ibu di seluruh dunia, semua berharap agar anak-anak mereka bebas dari penyakit dan kemalangan. Mama, aku punya cara untuk membantumu mencapai keinginanmu. Cara apa? Jika Mama menikah dengan paman tampan, penyakitku akan segera sembuh. Gu An, menurutku penyakitmu itu palsu kan? Aku mulai merasa pusing lagi. An, teruslah berpura-pura. Mama, aku tidak pura-pura. Tidak bisakah kamu merasa sedikit kasihan padaku? Kasihan padamu. Menikah dengan paman tampan. Begitu ya? Bukan tidak mungkin. Mama punya suami, dan aku punya ayah.
Gu An. Menurutku kau minta dipukulkan? Mama, kepalaku mulai sakit lagi. Rasakan, apakah aku demam? Kau tidak demam. Lalu kenapa aku merasa panas sekali? Tidak nyaman sekali. Mungkinkah kau bermain game tadi malam sampai dini hari? An yang baik. Jadi kau bermain game. Paman Chu, kamu benar-benar mengkhianatiku. Aku tidak pernah bilang. Aku akan menyimpan rahasiamu. An, dalam bulan ini, kau tidak boleh menyentuh game lagi. Mama, aku sangat lelah. Aku akan tertidur. Baiklah, kalian berdua bisa bermain. Aku ada pekerjaan, jadi aku akan pergi sekarang. Chu Liang, terima kasih untuk hari ini. Aku akan mentraktirmu makan di lain hari. Kenapa kau bersikap begitu sopan padaku? Jika ada apa-apa ingat untuk meneleponku. Baiklah. Mama, apakah tadi malam kamu dan Paman Tampan bersama? Mama ada di sana karena pekerjaan. Jadi barusan juga, itu Paman Tampan yang membawamu. Bosku bahkan membantumu membayar biaya medis. Paman Tampan sangat baik. Jika dia bisa menjadi ayahku, itu akan lebih baik lagi. Bos akan segera tiba. An, jika kau bicara omong kosong lagi, selama setahun penuh ini, kau bisa lupakan bermain game. Kalau begitu aku akan menghilang saja. Ketua Gul, Kenapa anak itu menutupi kepalanya? dia lelah, dia suka tidur dengan selimut menutupi kepalanya. Dokter bilang dia baik-baik saja. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Dari tadi malam sampai sekarang, Ketua Gul telah bersikap perhatian padaku dalam segala hal. Apa sebenarnya sikapnya terhadapku? Ketua Gul, kamu sangat baik padaku. Apakah karena aku bawahanmu? Tidak. Karena kamu adalah Ruanjing. Apakah Ketua Gul berarti dia menyukaiku? Atau aku terlalu memikirkannya? Ketua Gul, maksudmu adalah Aku. Kamu sangat peduli terhadap anakmu. Dan ibu yang baik, serta bertanggung jawab. Kamu rajin bekerja. Dan kemampuanmu luar biasa. Kamu mengelola setiap aspek dari identitasmu dengan sangat baik. Ruanjing. Di mataku, aku hanya melihat dirimu yang unik. Bagus. Paman Tampan dan Mama sepertinya akan bersama. ini benar-benar menjengkelkan. Ruanjing. Tunggu saja. Ini adalah grup Hong Yuan. Informasi Bos Huang. Cepat lihat. Malam ini, ikut aku ke acara sosial. Baiklah. Di mana alamatnya? Klub Long Chuan. Jangan muncul dengan wajah cemberut nanti. Atau jika kau merusak acara ini, kita semua akan celaka. Ruanjing. Beraninya kau memprovokasi kakak sulingku. Kau harus membayarnya dengan tubuhmu. Bos Huang, ini adalah Ruanjing yang kusebutkan padamu. Halo Bos Huang. Nona Ruan, Anda benar-benar cantik. Silakan duduk. The film was translated and Proyek narrated itu, by M. Keike sudah Media. memberitahu Sayo tentang itu. Selama kita minum dengan gembira malam ini, tidak ada yang lain yang penting. Tidak ada masalah. Bos Huang, kakak Ruanjing dan aku pasti akan minum sepuasnya bersamamu malam ini. Keka, cepat tuangkan Nona Ruan. Anggur. Sepertinya Bos Huang sangat puas dengan kakak Ruanjing. Tentu saja saya puas. Saya dengar, Nona Ruan, bahwa Anda adalah asisten pribadi ketua gue. Terima kasih Bos Huang atas apresiasimu. Semoga kerja sama kita menyenangkan. Baik, semoga kerjasama kita lancar. Ayo. Mengapa aku merasa sangat lemah? Efek obatnya sudah bekerja. Bentuk tubuh yang begitu indah. Ketua gue Anda tentu tahu cara menikmati diri sendiri. Kalian semua, bagaimana kalian bisa melakukan ini padaku? Ruanjing, Bos Huang sangat menyukaimu. Nanti, kau harus melayaninya dengan baik. Kalian semua akan mendapatkan balasanmu. Bos Huang, kalau begitu aku pergi dulu. Kau, nikmati waktumu. Keluar. Berhenti. Ketua gue.
Ketua gue. Katakan padaku, tangan mana yang menyentuhnya? Ketua gue. Saya belum menyentuhnya. Kau berani mengincar wanitaku. Siapa yang memberimu nyali? Ketua gue. Itu Song Keka. Dia bilang, Nona Ruan adalah asisten Anda. Ketua gue Anda mengaturnya khusus untuk dimainkan oleh berbagai bos. Itulah mengapa saya datang. Asisten khusus Li, bawa Xiong Keke ke sini. Ya, Apa kau tahu? Siapa yang kau rugikan? Aku akan membuat Gu Fengyuan bangkrut dalam 3 detik. ketua gue. Tolong ampuni saya. Saya benar-benar tidak tahu. Dia adalah wanita Anda. Dia bukan hanya wanitaku. Dia juga orang yang kucintai. Ketua gue. Saya mohon. Jangan membuat saya bangkrut. Saya terbiasa dengan hidup mewah. Hidup miskin akan membunuh saya. Ketua gue. Ketua gue. The film Kau was harusnya bersyukur. translated Kau and tidak sempat narrated menyentuhnya. by M Media. Kalau tidak dimanapun kau menyentuhnya, aku akan memotong bagian itu darimu. Ketua gue. Bawa dia keluar. Kirim dia ke kantor polisi. Tidak. Jangan pergi. Saya tidak ingin pergi. Kakak Xiulin. Dia sudah kotor. Kau tidak bisa menginginkannya. Menurutku kaulah yang kotor. Beraninya kau memperlakukannya seperti itu. Siapa suruh dia merebutmu dariku? Aku calon istrimu. Aku sudah memberitahumu berkali-kali. Aku tidak mungkin menikahimu. Apa kau tidak mengerti? Pergi ke rumah sakit dan temui dokter THT. Bibi, tidak akan pernah membiarkanmu menikahi seseorang yang sudah dinodai pria. Kata-katamu tidak sopan. Asisten khusus Lee, gunakan air toilet untuk membersihkan mulutnya. Kirim dia ke Afrika. Kakak Xiulin. Kakak Xiulin, lepaskan aku. Ruanjing. Jangan mendekat. Ruanjing. Ini aku. Ruanjing. Aku di sini. Jangan takut. Aku di sini. Ruanjing. Ruanjing. Jangan takut lagi. Ada sesuatu yang ada di pikiranku. Tapi aku tidak pernah menemukan kesempatan untuk memberitahumu. Ruanjing. Aku menyukaimu. Aku tidak bisa tanpamu di sisiku. Aku juga. Ayo pergi. Ayo pulang. Baiklah. Haruskah kita panggil dokter lagi? Untuk melihatnya. Tidak perlu. Dokter berkata, tidak lama lagi, pengaruh obat itu akan lenyap. Kau pasti ketakutan hari ini kan? Untungnya kamu tiba tepat waktu. Kalau tidak, aku bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi. Untungnya asisten Lee sigap. Dia terus mengawasi gerak-gerik Song Keke. Kamu memperlakukan Song Keke seperti ini. Jika Nyonya Tua Gu tahu, bukankah dia akan membuatmu kesulitan? Jangan takut. Ibuku. Dia juga tidak bisa mengendalikanku. Begitu dia mengenalmu, dia juga akan menyukaimu. Hari ini sudah sangat larut. Kau harus istirahat yang baik. Ketua Gul, jangan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku akan tetap di sini bersamamu. Tidurlah dengan tenang. Jangan mendekat. Ruanjing. 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 Ini aku. Ketua Gul, Mimpi buruk. kamu membuatku takut setengah mati. Jangan takut. Aku di sini. Ini akan berlalu. Ketua Gul, apakah kamu akan selalu bersamaku? Tentu saja. Aku akan selalu di sini. Apakah ini juga tugas bos? Tidak. Ini untuk
Layanan eksklusif kekasihku. Ruanjing. Tunggu aku. Setelah aku mendapatkan akta cerai, kita akan bersama secara terbuka dan terhormat. Nona Ruan, klien saya sudah tiba. Tolong cepat. Jangan khawatir pengacaraku. Pernikahan hari ini pasti akan berakhir dengan perceraian. Ketua Gul, Ruanjing, apa yang kau lakukan di sini? aku di sini untuk bercerai. Kebetulan sekali. Aku juga. Di mana suamimu? Pengacaraku bilang dia sudah di sini. Dia seharusnya ada di dalam. Dan istrimu. Pengacaraku bilang, dia juga ada di sini. Ayo masuk. Ya Tuhan, The kita film was benar-benar mendapatkan translated akta cerai and kita narrated pada hari by yang sama N-Media. dan kemudian bersama. Ini terlalu tidak nyata. Ruanjin, apa kau sudah menjemput An-An? Tidak, bukankah kita setuju hari ini? Kamu akan menjemputnya untukku. Tapi aku di gerbang sekolah, dan belum ada yang muncul. Telepon jam tangannya, tidak ada yang menjawab. Guru juga tidak tahu di mana dia. Aku bertanya, dan mereka bilang dia sudah pergi sejak lama. An-An adalah anak yang pengertian. Dia tidak akan pernah kabur tanpa memberitahuku. Ruanjin, apakah An-An menghilang? Mungkin aku akan menelepon polisi dulu, lalu kita akan berpisah dan mencari. Ketua Gul, aku sementara ini tidak bisa bercerai hari ini. Anakku hilang. Aku harus pergi mencarinya. Aku akan ikut denganmu. Bukankah kamu akan bercerai hari ini? Menemukan anak lebih penting. Perceraian bisa terjadi kapan saja. Baiklah, Tante aku tidak mengenalmu kan? An-An, lokasi ponsel An-An tepat di sini. An-An, Aku di sini. Tolong Mama, aku di sini. di sana. Tolong. asisten Lee, atur pengawal untuk menangkapnya. Ya. Kalian berdua ikut saya. Paman tampan. Bagaimana bisa kau? Selalu aku. Ada apa? Ruanjing adalah ibumu. Apakah anak laki-laki ini putramu? Ya, Ya, dia mamaku. dia anakku. Ayo pergi, Mama akan mengantarmu pulang. An-An, berapa usiamu tepatnya tahun ini? 5 tahun. Maaf Paman. Terakhir kali, aku berbohong padamu bilang aku 4 tahun. Lalu siapa pria di keluargamu? Apakah kamu bicara tentang Paman Julian? Ketua Gul. Dia sahabat priaku. Namanya Juliang. Ruanjing, akulah yang menikahimu. Apa? An-An adalah putraku. Kemarilah. Apa? Ketua Gul. Apa sebenarnya maksud ini? Apakah kamu tinggal di Kompleks Perumahan Bintian? Gedung 32 unit 1 kamar 501. Itu rumahku. Hari ini, di Biro Urusan Sipil. Saat kita bertemu, orang yang selama ini menghubungimu. Bukankah itu pengacarahu? Bagaimana kamu tahu? Pengacarahu adalah pengacara proksiku. 6 tahun yang lalu, akulah yang menikahimu. Aku adalah suamimu. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah malam itu, aku pergi ke luar negeri dan mendirikan cabang grup. Kemudian, aku memusatkan energiku dan mengalahkan semua perusahaan di AIS setempat selama bertahun-tahun ini. Aku selalu mengabaikanmu. Aku minta maaf atas apa yang kulakukan padamu. Aku mengecewakanmu. Untungnya selalu kamu. Selama bertahun-tahun ini, kamu sudah di luar sana. Pasti banyak menderita kan? Mulai sekarang, jangan pernah berpisah lagi. Baiklah. Baiklah, Itu bagus sekali. Aku akan punya ayah. Ketua gue. Orang itu sudah tertangkap. Ruanjing, aku hanya impulsif. Aku tidak benar-benar ingin menyakiti anakmu. Jika kita tidak tiba tepat waktu, apakah kamu benar-benar akan berhenti? Aku tidak akan percaya padamu. Kakak Siulin, selamatkan aku. Song Kakak. Seseorang harus bertanggung jawab atas tindakannya. Karena kamu berani melanggar hukum hari ini, kamu pasti sudah siap menghadapinya. Kakak Siulin, anggap ini demi kehormatan bibi saja. Lepaskan aku. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah muncul lagi di hadapanmu. Keluarga guru kamu tidak melindungi penjahat.
Aku tidak akan. Ibuku juga tidak akan. Aku sangat mencintaimu. Dan begini caramu memperlakukanku. Cinta. Kamu sama sekali tidak mengerti apa itu cinta. Kakak Xiulin. Dia sudah punya anak laki-laki. Wanita ini, dia sama sekali tidak pantas untukmu. Dia adalah istriku yang sah. Dan anak itu juga milikku. Bagaimana mungkin? Istri dan anakku sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Zhong Keke, kamu menyakiti orang lain. Tapi pada akhirnya, kamu menyakiti dirimu sendiri. Kirim dia ke penjara. Seret dia keluar. Seumur hidup ini. Jangan pernah berpikir untuk keluar lagi. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Lepaskan aku. Ayah sangat tampan. Jangan orang jahat. Aku masih tidak mengerti. Aku jelas membantumu, membeli tas dan bunga. Dan kamu bilang itu untuk istrimu. Tas itu karena An-An. Bilang dia baru berusia 4 tahun. Ketika aku menghitung, usianya tidak cocok. Aku bahkan berpikir, itu adalah anakmu dengan orang lain. Lalu bagaimana dengan bunganya? Hari aku mengantarkan bunga, seorang pria membuka pintu. An-An. Bahkan memanggilnya ayah. Itu Paman Julian. Dan kemudian kamu berpikir, dia adalah selingkuhanku. Ya, Kamu salah paham. Dia Chuliang, sahabat priaku. aku tahu sekarang. Jika kita sudah menjelaskan semuanya lebih awal, kita tidak akan menyia-nyiakan begitu banyak waktu. Ruan Jing, aku minta maaf. Aku terlalu terburu-buru. Tidak apa-apa. Pada waktu itu, kamu bahkan tidak tahu aku istrimu. Ayah tampan. Dia minta maaf. Gu An-An kecil. Keinginanmu akan segera terwujud. Selamat Nyajah dan Ketua Gue. Atas kembalinya keberuntungan cinta Anda. The film was translated and narrated by M Media. Aku sudah berdiri di depan pintu 2 kali. Tapi ini pertama kalinya aku masuk. Pertama kalinya ayah memasuki rumahnya sendiri. Aku akan mengajakmu berkeliling. Rumahku. Siapa yang datang pada jam segini? Aku akan membuka pintu. Mama, mengapa kamu kembali ke negara ini? Mama, Nenek, cucuku sayang. Kenapa aku tidak bisa kembali? Dengan hal sebesar ini terjadi, aku datang untuk melihat cucuku yang berharga. Apakah kamu takut? Cucu yang baik sekali. Cium nenek. Jing Jing, aku minta maaf. Aku baru saja mendengar semua yang dilakukan Jong Keke. Kamu dan An menderita. Tidak apa-apa, Ibu. Sudah kubilang sejak lama bahwa An adalah cucu kandungku. Xiulin ini, dia tidak mau percaya saja. Mama, minta maaflah jika kamu ingin minta maaf. Mengapa menyeretku ke dalamnya? Kalian berdua masih mau cerai? Atau tidak? Tidak bercerai. Tidak bercerai. Bagus, bagus. Tidak cerai itu bagus. Tidak cerai itu sangat bagus. Menantu perempuan. Cucu yang baik. Ayo tinggal bersama nenek di villa besar. Baiklah. baiklah villa besar. Ketua sudah keluar. Semua orang minggir. Istri, beberapa hari terakhir ini, apakah kamu terbiasa tidur? Ya saya. Kasur seharga 2 juta dolar di villa itu. Sangat nyaman untuk ditiduri. Tapi aku sama sekali tidak nyaman. Ada apa? Leher mukaku. Sudah 6 tahun sejak kita menikah. Dan kita belum tidur bersama. Siapa suruh kamu pergi ke luar negeri begitu lama? Itu salahku. Mulai sekarang, kita tidak akan terpisah. Istri, kamu menghabiskan setiap hari tidur bersama An-An. Kapan giliranku? Kalau begitu tanyakan pada Anan. Jika dia setuju, An-An, biarkan Mama tidur dengan ayah malam ini. Baiklah, Tidak. Tidak ada yang akan mengambil mama dariku. istri. Cepat bantu aku memikirkan solusi. The film was Bagaimana kalau kita translated bertiga and tidur narrated by bersama? M Media. Tidak. Ini tidak nyaman. lihatlah betapa tidak menjanjikannya dirimu.
tidur dengan nenek malam ini. Nenek, aku merindukanmu. Baiklah, kalau begitu aku akan tinggal dengan nenek. Sangat bagus. Nenek, apa yang ayah lakukan saat dia menggendong mama masuk barusan? An. Kamu akan punya adik perempuan.